Halo, selamat pagi semua. Selamat datang kembali di channel Dunia Kita. Teman-teman, hari ini saya akan menginformasikan sedikit yang menurut saya itu ada beberapa salah ya. Salah kaprah atau salah mengira terkait tentang COVID-19. Nah, di sini saya ada semacam sebuah data yang dimana sebaiknya bagaimana sih mengenai COVID itu gitu ya. Nah, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, ini di sini saya judulnya berbagai salah kaprah yang masih ada dan diyakini benar padahal pandemi sudah 1 tahun lebih berjalan. Salah kaprah inilah yang menjadi salah satu faktor penyebaran virus COVID-19 walaupun sering tidak disadari oleh orang yang telah membawa dan menularkannya pada tanggal 19 Juni 2021. Yang kedua ini, kontak erat adalah hanya ketika kita memiliki riwayat kontak fisik atau bersentuhan. Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah kontak erat. Kontak tatap muka dengan jarak minimal 1 meter dalam jangka waktu akumulasi 15 menit selama 24 jam. Dua, sentuhan fisik. Yang ketiga, menggunakan atau menyentuh barang atau permukaan bersamaan. Yang keempat, memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD standar, termasuk dengan keluarga serumah. Ini 19 Juni D kedua. Lalu, saya perlu melakukan PCR swab atau swab antigen segera mungkin setelah saya mengetahui ada riwayat kontak. Nah, pernyataan tersebut di atas itu salah. Yang benar adalah PCR swab di hari ketiga atau sampai kelima setelah riwayat kontak, atau swab antigen di hari kedua sampai ketiga setelah riwayat kontak. Jika negatif, harus konfirmasi swab antigen 5 hari kemudian. Pemeriksaan terlalu dini dapat berisiko negatif palsu, yaitu kondisi di mana virus sebenarnya sudah ada di dalam tubuh tetapi belum terdeteksi oleh alat. Resiko menularkan. Hari yang tepat untuk melakukan testing tersebut juga berlaku bagi orang yang baru tiba dari luar daerah. Selama menunggu hari yang tepat untuk melakukan testing, karantina harus dijalankan, artinya di rumah terus ya. Lalu, saya ada riwayat kontak tapi PCR swab antigen negatif, berarti saya tidak perlu melakukan karantina. Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah tetap harus menjalankan karantina mandiri sampai 1. Hari ke-7 sejak kontak terakhir bila hasil PCR swab di hari ketiga kelima negatif, atau hasil swab antigen pertama hari kedua sampai ketiga dan kedua selang 5 hari setelah swab antigen pertama keduanya negatif. Jika muncul gejala, segera konsultasikan ke dokter. Lanjutkan protokol kesehatan ketat sampai hari ke-14, terutama jauhi orang rentan, anak, lansia, dan komorbid. Karantina mandiri tersebut juga harus dilakukan oleh kita yang memiliki keluarga serumah positif COVID-19 atau baru tiba dari luar daerah. Masa inkubasi virus COVID adalah 14 hari. Tidak melakukan karantina, resiko menularkan. Jadi virus itu hanya bertahan 14 hari ya. Saya isolasi mandiri di rumah. Di hari keempat isolasi saya melakukan pemeriksaan PCR swab antigen dan hasilnya negatif. Artinya saya sudah tidak perlu isolasi lagi. Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah pasien harus menyelesaikan masa isolasi sampai hari terakhir sesuai panduan di bawah ini, tanpa gejala. 10 hari sejak pengambilan spesimen swab. Kedua, gejala ringan. 10 hari sejak muncul gejala dan perlu ditambah sampai 3 hari bebas gejala jika masih ada gejala di hari ke-10. Selesai masa isolasi yang terlalu dini menyebabkan pasien berisiko menularkan virus ke orang lain. Selalu konsultasi ke dokter untuk menentukan kesembuhan. Lalu, hasil PCR swab atau antigen saya negatif, berarti saya sehat dan boleh lepas masker, atau cukup memakai face shield saja saat bertemu dengan teman yang juga hasil swabnya negatif.
Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah hasil PCR swab atau antigen bersifat real time, yaitu hanya menandakan kondisi saat dilakukan pengambilan swab. Bisa saja Anda tertular virus COVID-19 berarti menit setelah pengambilan swab. Beberapa menit setelah pengambilan swab bisa terkena ya. Hasil PCR swab apalagi swab antigen yang negatif tidak 100% menandakan orang tersebut sedang tidak terinfeksi virus COVID-19. Selalu ada kemungkinan false negatif. Face shield saja tidak dapat menggantikan fungsi masker dalam menurunkan penularan virus. Saya sudah mendapatkan dosis lengkap vaksin COVID-19, berarti saya tidak perlu khawatir berpergian keluar kota atau negeri atau berkumpul-kumpul dengan kerabat. Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah tidak ada satupun merek vaksin yang memberikan jaminan proteksi 100%. Sampai saat ini, belum semua vaksin memiliki hasil penelitian efektivitas terhadap varian baru. Indonesia dan bahkan dunia secara keseluruhan belum mencapai herd immunity, kekebalan kelompok. Jika bukan untuk tujuan yang sangat penting, sebaiknya tetap batasi kegiatan di luar rumah, termasuk berpergian keluar kota atau negeri. Beberapa negara sudah memperbolehkan warganya tidak memakai masker saat di luar rumah, bahkan melaksanakan kegiatan publik, konser, pertandingan bola. Jangan-jangan Indonesia saja yang lebay nih. Pernyataan tersebut di atas salah. Yang benar adalah negara tersebut sudah melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan dan pembatasan wilayah karena telah mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi dan penurunan positive rate yang signifikan. Cakupan vaksinasi Indonesia masih rendah di bawah 10% dan bahkan positive rate kita terus meningkat 45,5% per 18 Juni 2021. Ikuti saja peraturan dan anjuran dari pemerintah kita dan jangan berpatokan dengan peraturan yang diberlakukan negara lain. Salahnya informasi yang kita terima dan kelirunya pemahaman yang kita miliki dapat menjadikan kita sebagai orang yang membawa dan mengeluarkan virus COVID-19 ke lingkungan sekitar tanpa kita sadari. Mungkin keluarga dan teman yang kita temui kemungkinan tidak bergejala, sehingga kita merasa tidak mengeluarkan virus COVID-19. Tapi bisa saja mereka telah terpapar dan dapat mengeluarkan lagi virus tersebut ke orang lain. Bagaimana dengan orang lain yang tanpa sengaja ada riwayat kontak dengan kita, misal kasir, restoran, penjaga toko, pengunjung mal yang satu lift dengan kita? Bagaimana jika mereka memiliki komorbid dan tanpa kita ketahui mengalami COVID-19 gejala berat? Tetap lakukan protokol kesehatan dengan benar sesuai anjuran pemerintah dan ahli kesehatan Indonesia. Sampai pemerintah menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kita melonggarkan pelaksanaan protokol kesehatan. Turun atau landainya jumlah pertambahan kasus baru bukan penanda bahwa situasi sudah aman dan kita dapat mengabaikan protokol kesehatan. Jika rantai penularan virus tidak segera diputus dan malah semakin masif dengan semakin tingginya pergerakan manusia dan abaikan protokol kesehatan, maka akan semakin tinggi kesempatan virus COVID-19 untuk mempelajari cara bertahan hidup melawan sistem imun tubuh manusia dan terus bermutasi. Dan sangat mungkin varian virus yang sangat kuat, sulit dikenali dan sulit diatasi akan segera terbentuk. Setiap dari kita berhak dan berkewajiban untuk memberikan informasi dan mengingatkan keluarga dan kerabat kita yang masih memiliki pemahaman salah kaprah tersebut. COVID-19 adalah community disease sehingga harus diselesaikan bersama oleh seluruh komunitas termasuk kita. Ubah perilaku, empati, patuh. Oke teman-teman, demikian sedikit info saya yang saya peroleh dari seorang teman yang ternyata kita ini di Indonesia masih sangat mengabaikan yang disebut protokol kesehatan. Masih masih terlalu percaya bahwa ini nggak ada, ini nggak bener. Nah, terus sekarang begitu banyak pasien yang sedang terjangkit dan karena kita terlalu abai, terlalu mengabaikan dan atau terlalu menganggap remeh protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga ini memberikan informasi kepada teman-teman semua yang bermanfaat. Silahkan jika teman-teman ingin memperoleh data ini, PowerPoint yang saya
saya berikan, yang saya tampilkan di layar ini. Silahkan ketik email kalian, nanti saya akan kirimkan supaya untuk disebarluaskan ke siapapun yang ingin memperoleh informasi tentang pengetahuan salah kaprahnya terkait COVID-19. Akhir kata, terima kasih yang sudah join. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Bye-bye.